Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali. Hari ini materi kita yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, pertemuan kemarin ini kita sudah membahas tentang perubahan keuangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Sekarang kita balik ke materi yang selanjutnya, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, pengenalannya, mobilitas sosial seperti yang sudah kita tahu, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari suatu lapisan ke lapisan lain, atau seseorang yang berubah kedudukan status sosialnya dari suatu lapisan ke lapisan lain, seperti menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa berubah kedudukannya. Sudah dipahami, mobilitas sosial itu ya seperti misalnya kita yang dari status sosialnya rendah menjadi tinggi, tetapi tidak mengubah kedudukan sama sekali gitu. Kemudian ada bentuk mobilitas sosial. Yang pertama itu ada mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ini merupakan perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Ada dua mobilitas vertikal, yaitu social climbing atau berpindah ke tingkat lebih tinggi, dan social sinking atau berpindah ke tempat yang lebih rendah. Kemudian yang kedua ini ada mobilitas horizontal. Perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dengan lapisan sosial yang sama, tidak terjadi perubahan dengan kedudukan seseorang. Jadi kalau yang vertikal ini ya kita tahu vertikal ini atas bawah, jadi perpindahan atau seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain. Jadi bisa jadi ke atas karena memang tidak sederajat. Tetapi kalau mobilitas horizontal itu perpindahan tetapi sederajat karena memang horizontal. Horizontal itu seperti ini ya. Sedangkan vertikal itu seperti ini. Jadi beda ya. Kemudian ada faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pertama yaitu faktor struktural. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya. Bahkan menjadi presiden, bisa saja itu ya. Kemudian yang kedua itu individu. Setiap individu ini memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan ketiga sikap itu yang mungkin bisa menjadi faktor pendorong, seperti itu ya. Kalau misalnya seorang individu yang biasa-biasa saja memiliki pengetahuan yang baik, yang bagus, itu bisa menjadi dia akan berubah menjadi derajat yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, faktor sosial. Saat dilahirkan, tidak ada satu manusia pun dapat memilih status. Apabila tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang keempat ini ada faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Kelima ada politik. Indonesia ini memiliki stabilitas politik yang baik, sehingga para pemimpin dapat menjalankan pembangunan dengan baik. Lalu kemudian yang keenam, kemudahan akses pendidikan. Pada zaman penjajahan, pendidikan sulit didapat bangsa Indonesia. Sebagian besar masyarakat tidak membaca. Ini jelas ya kalau pada masa penjajahan yang boleh mengampu pendidikan itu biasanya kayak anak-anak dari penjajah, anak-anak orang Indonesia, mereka hampir semua dilarang untuk menempuh pendidikan begitu. Jadi memang pendidikan ini sulit didapat pada saat zaman penjajahan. Makanya karena sekarang sangat mudah untuk kita mengampu pendidikan, alangkah baiknya kita juga harus sering-sering membaca ya, karena membaca itu jembatan ilmu.
Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor penghambat. Kalau tadi udah ada faktor pendorong, sekarang ada faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah, yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan kerjaan terbatas. Ya betul sekali, karena dengan kita yang tidak berpendidikan, mungkin perusahaan-perusahaan di luar sana tidak ingin merekrut kita karena dalam hal berpendidikan yang normal-normal saja ini sudah jarang ya. Apalagi nanti dalam pekerjaan mungkin bisa menghambat di perusahaan juga. Maka dari itu sumber daya yang rendah ini tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaannya juga sulit. Seperti itu, kita sudah banyak menemukan hal-hal tersebut di Indonesia, sudah banyak sekali ya pengangguran-pengangguran gitu. Tapi bukan berarti memang yang pengangguran sekarang ini sumber dayanya rendah, tetapi memang mereka juga sedang berusaha karena semakin kesini kita tahu semakin sulit, tapi tidak apa-apa selagi kita masih mampu, kita harus berusaha terus agar dapat pekerjaan dan harus selalu meningkatkan kualitas sumber daya kita. Kemudian yang kedua ini ada diskriminasi. Diskriminasi ini berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Bahkan sampai sekarang juga masih ada ya diskriminasi ini, kita masih sering temui diskriminasi, tidak hanya pada masa penjajahan dulu, sekarang juga masih ada, bahkan dengan diskriminasi dengan sesama bangsa Indonesia ya, cuma beda rasnya saja tapi masih ada diskriminasi. Nah, ini dia ada saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama ini pendidikan. Kita sudah tahu, pendidikan ini saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan. Karena pendidikan memberi kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Dengan kita semakin tinggi pendidikan, kita semakin banyak ilmu yang didapat, maka kita juga bisa mendorong mobilitas sosial agar kita naik derajatnya lebih tinggi lagi karena sumber daya kita juga yang sudah meningkat karena pendidikan seperti itu. Ya, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, mulai dari membaca saja itu sudah cukup karena semakin kita rajin membaca, semakin banyak ilmu yang terserap dan membaca adalah harusnya kewajiban kita ya, setiap manusia harus rajin membaca karena memang di situ kita sudah bisa belajar banyak hal dari membaca. Kemudian ada organisasi politik. Anggota partai politik yang profesional dan berdedikasi tinggi akan cepat mendapat status yang tinggi dalam partainya, hingga akhirnya menjadi anggota Dewan Legislatif. Organisasi politik ya, memang seperti itu, pasti ada mobilitas sosialnya. Kemudian organisasi ekonomi, ini berupa koperasi dan badan usaha. Koperasi ini kan kita sudah tahu bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Kemudian ada organisasi profesi, himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat untuk memperjuangkan profesinya, seperti itu. Nah, ini ada dampak mobilitas sosial, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya mendorong seseorang agar lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, kemudian meningkatkan integrasi sosial. Tapi dampak negatif mobilitas sosial ini ya tidak lain tidak bukan terjadinya konflik serta gangguan psikologis. Kenapa bisa terjadi konflik? Karena ya memang ada beberapa individu atau kelompok yang tidak setuju dengan mobilitas sosial karena mereka ini lebih rendah. Seperti itu. Psikologis juga sama karena ada banyak individu atau kelompok yang tidak menerima derajatnya seperti itu. Kemudian ada pluralitas masyarakat Indonesia, yaitu kemajemukan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia multikultural,
Masyarakat multikultural itu masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya, keragaman budaya berfungsi mempertahankan identitas integrasi sosial masyarakatnya. Nah, perbedaan agama nih. Di Indonesia ini kan terdapat 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan suku bangsa Indonesia juga memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa, kita di sini suku Jawa, suku terbesar dengan jumlah sekitar 41% dari total populasi. Banyak ya, 41% dari total populasi, sisanya menyebar di pulau-pulau lain, suku-suku lain. Budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Budaya memiliki 3 wujud, yaitu gagasannya, aktivitas, serta artefak. Gagasan itu wujud ideal, aktivitas itu tindakannya, dan artefak itu karya-karyanya. Misalnya, kalau artefak itu seperti mungkin candi-candi ya, bisa dibilang itu karya-karya dari budaya-budaya yang lalu. Kemudian ada peran dan fungsi keragaman budaya sebagai daya tarik bangsa asing, mengembangkan kebudayaan nasional, tertanamnya sikap toleransi, saling melengkapi hasil budaya, dan mendorong inovasi kebudayaan. Peran dan fungsi keragaman budaya ini sangat-sangat diperlukan. Kalau tidak ya akan terjadi konflik. Nah, ini dia konflik. Konflik dalam kehidupan sosial merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda. Nah, dalam kehidupan sosial juga itu bisa terjadi konflik, apalagi dalam kebudayaan, karena memang dari tujuan satu budaya dengan budaya yang lainnya itu jelas berbeda, dan itu sering sekali memicu konflik. Dan Indonesia memang sering adanya konflik karena memang banyak sekali suku bangsa, atau Indonesia ini yang multikultural gitu ya, sehingga ya sudah terbiasa dengan konflik-konflik dari berbagai ras, etnik, suku bangsa seperti itu. Kemudian akibat konflik sosial ini meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Ya jelas, karena jika konflik satu dengan konflik kelompok lainnya yang berbeda suku atau ras, mereka ini yang satu suku dan ras ini menjadi solid karena mempertahankan sukunya sendiri. Tapi retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Kemudian ada terjadinya perubahan kepribadian para individu. Ya, jelas terjadi perubahan kepribadian, apalagi yang biasanya mereka ini salah tetapi tidak mau mengakui atau apa. Kita tidak tahu konflik apa yang sering terjadi, tetapi memang rata-rata banyaknya dari ras, etnik, suku bangsa. Rusaknya harta benda, bahkan hilangnya nyawa manusia. Tidak hanya dalam hal kebudayaan, tetapi bahkan anak-anak sekolah di zaman sekarang ini, sudah sering terjadi konflik ya, yaitu tawuran. Mereka ini juga merusak, bahkan tidak sedikit yang nyawanya juga hilang karena konflik tersebut. Seperti itu. Jadi memang sebenarnya konflik ini bahaya sekali, dan semoga saja untuk kedepannya konflik-konflik seperti ini sudah bisa dihilangkan oleh pemerintah-pemerintah setempat. Kemudian terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Terjadi dominasi, bahkan penaklukan ya. Itu sangat-sangat kesenjangan sosialnya sangat terasa gitu. Kemudian ada cara menangani konflik, yaitu kita bisa menghindar, memaksakan kehendaknya, menyesuaikan kepada keinginan orang lain, tawar-menawar, dan kolaborasi. Itu bisa tawar-menawar atau mediasi, kita bisa. Mungkin sekian materi pada bab ini. Minggu depan akan dilanjutkan lagi dengan materi lain dan penugasan. Untuk hari ini saya ingin menyampaikan ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga
bisa bertemu lagi, bisa bertatap muka di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.